Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia hanyalah seorang perempuan biasa dari desa kecil di Indonesia. Kulitnya putih, rambutnya panjang hitam, dan matanya selalu tampak menyimpan kesedihan yang dalam. Tak ada yang menyangka, langkah kakinya yang dulu bergetar saat naik pesawat pertama kali, justru membawanya ke sebuah istana megah di jantung India. Dari pembantu rumah tangga, ia kini duduk sejajar dengan para pejabat tinggi negara, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena cinta yang datang dari tempat yang tak terduga. Dunia pun dibuat terkejut. Siapa sebenarnya perempuan ini? Dan mengapa seorang menteri rela melawan segalanya demi dirinya? Selamat datang di channel Tuan Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap solawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Nadia Yuningtyas tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sedrastis ini. Ia hanyalah gadis sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya bekerja sebagai petani, sementara ibunya membantu tetangga membuat kue untuk dijual di pasar. Nadia tumbuh menjadi gadis yang sopan, rajin, dan memiliki wajah yang sangat menawan. Kulitnya putih bersih, rambutnya panjang legam, dan sorot matanya teduh. Banyak orang di kampung memujinya, tapi Nadia tahu bahwa kecantikan saja tak bisa mengubah nasib. Setelah lulus SMA, keadaan keluarga memburuk. Ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa lagi bekerja. Adiknya yang masih duduk di bangku SMP hampir putus sekolah karena tak sanggup bayar seragam dan buku. Sementara itu, ibunya sudah terlalu lelah menjalani semua sendiri. Nadia merasa harus turun tangan. Ia mencari pekerjaan ke sana-sini. Tapi di kota kecil, tempat ia tinggal, lapangan kerja sangat terbatas. Hingga suatu hari, ia mendengar kabar dari seorang tetangga bahwa ada lowongan menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri ke India. Keputusan itu tidak mudah. Nadia harus meninggalkan keluarganya, tanah kelahirannya, dan segala hal yang ia kenal sejak kecil, tapi demi masa depan, ia berani mencoba. Ia mengikuti pelatihan selama 3 bulan, belajar bahasa dasar dan cara bekerja. Sebagai asisten rumah tangga, meski awalnya sempat takut, Nadia terus menguatkan hati. Aku ke sana bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk membantu keluarga, ucapnya dalam hati. Setiap kali rasa ragu menyelinap, ketika akhirnya tiba di Mumbai, India, Nadia ditempatkan di rumah keluarga kaya yang tinggal di kawasan elit. Rumah itu besar, penuh marmer dan lukisan mahal. Ia bekerja untuk keluarga kakak dari seorang pejabat tinggi India, yakni Menteri Perdagangan bernama Dr. Arjun Dev Mishra. Di rumah itu, Nadia tinggal di kamar kecil di lantai 2, dekat dapur. Ia diberi tugas membersihkan rumah, mencuci baju, dan sesekali membantu di dapur. Meski pekerjaannya berat, ia menjalaninya dengan tulus. Baginya, selama hasil kerjanya halal, ia akan lakukan dengan sepenuh hati. Hari-hari berlalu dengan cepat. Nadia bekerja dengan penuh tanggung jawab dan jarang mengeluh. Ia bangun lebih pagi dari siapapun dan tidur paling akhir. Semua orang di rumah mulai menyukainya karena kerajinannya. Tapi Nadia tak pernah menyangka ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya lebih dari sekadar rasa kagum. Sosok itu adalah sang menteri sendiri, Arjun Dev Mishra, pria cerdas, berusia 40-an, yang dikenal luas sebagai sosok dingin, tertutup, dan sangat fokus pada kariernya. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tak sengaja. Waktu itu, Nadia sedang menyapu halaman saat angin berhembus cukup kencang. Rambut panjangnya terurai dan tertiup ke wajah. Saat ia sibuk merapikannya, Arjun keluar dari mobil dan berjalan masuk. Ia sempat berhenti sejenak, memperhatikan sosok gadis itu yang berdiri di bawah cahaya matahari pagi. Tak ada kata yang terucap, hanya tatapan singkat yang tak disadari Nadia. Tapi bagi Arjun, ada sesuatu dalam diri gadis itu yang berbeda dari orang lain. Mulai hari itu, Nadia merasa ada yang berubah. Arjun yang biasanya hanya datang seminggu sekali, kini jadi lebih sering berkunjung ke rumah sang kakak. Ia mencari alasan untuk datang, entah membahas proyek, mengecek taman, atau sekadar mengobrol singkat. Nadia tak pernah berpikir macam-macam. Ia hanya pembantu, dan Arjun adalah orang besar di pemerintahan. Jarak di antara mereka seperti bumi dan langit.
Tapi takdir sepertinya punya rencana lain. Diam-diam, Arjun mulai memperhatikan kebiasaan Nadia. Cara ia bekerja, senyumnya saat menyapa anak kecil, bahkan bagaimana ia diam saat lelah tapi tetap tersenyum, semua itu membuat Arjun merasa tenang. Ia yang selama ini hidup dikelilingi kemewahan dan politik, mendadak merasa hangat setiap melihat Nadia. Ia merasa seperti menemukan kembali sisi manusiawinya yang selama ini terkubur dalam kesibukan dan ambisi. Di sisi lain, Nadia merasa heran, mengapa pria itu sering melihat ke arahnya? Mengapa ia selalu hadir saat Nadia ada di taman atau dapur? Tapi ia tak berani menanyakan, apalagi berharap. Ia tahu batas dirinya. Ia bukan siapa-siapa. Namun di hatinya, perlahan tumbuh rasa yang tak bisa ia bendung, sebuah rasa yang ia tahu sangat berbahaya, namun sulit untuk disangkal. Hari itu, langit Mumbai tampak muram. Awan menggantung rendah, seolah membawa kabar yang tak terucap. Nadia seperti biasa tengah menyapu taman kecil di samping rumah. Rambutnya yang panjang ia kepang dua, agar tidak mengganggu saat bekerja, saat ia tengah memungut daun kering yang jatuh dari pohon mangga di sudut halaman. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan pagar. Dari dalamnya turun sosok yang tak asing Dr. Arjun Dev Mishra. Langkah pria itu tegap dan tenang. Meski berpakaian sederhana, aura wibawanya sulit disembunyikan. Nadia segera berdiri dan menundukkan kepala dengan sopan. Ia tak tahu harus berkata apa. Arjun hanya tersenyum kecil dan melangkah masuk. Namun sebelum benar-benar berlalu, ia sempat menoleh dan berkata, "Selamat pagi." Hanya 2 kata, tapi cukup membuat jantung Nadia berdetak lebih cepat dari biasanya. Sejak hari itu, kehadiran Arjun menjadi lebih sering, tak lagi hanya seminggu sekali. Kadang 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Ia datang dengan alasan yang tampak masuk akal, menengok keponakan, mengecek proyek renovasi taman belakang, atau sekadar berbincang dengan kakaknya, tapi secara tidak langsung. Kehadirannya selalu bertepatan dengan momen ketika Nadia sedang bekerja di halaman atau dapur. Nadia mulai menyadari pola itu. Namun ia tetap menunduk dan menjaga sikap. Dalam pikirannya, ia hanya seorang TKW. Ia tidak ingin berandai-andai, apalagi melanggar batas sopan santun yang selama ini ia jaga. Tapi setiap kali Arjun lewat dan menatapnya, ada getaran halus yang sulit ia jelaskan. Apakah ia hanya berprasangka, atau memang benar pria itu memperhatikannya? Arjun sendiri sebenarnya tak tahu bagaimana harus menjelaskan perasaannya. Ia telah lama hidup sendiri. Sejak pernikahannya kandas bertahun-tahun lalu, ia menutup diri dari dunia asmara. Hidupnya hanya dipenuhi urusan negara, rapat, pidato, dan keputusan-keputusan besar. Tapi ketika melihat Nadia, seorang gadis sederhana, yang dengan tekun menyiram bunga setiap pagi, hati Arjun terasa damai. Ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia temukan di gedung pemerintahan atau pesta politik. Ketulusan. Suatu sore, Arjun datang ke rumah kakaknya tanpa pengawalan. Ia berjalan sendirian, sambil membawa sebuah buku tipis berbahasa Inggris. Saat itu, Nadia sedang mengelap jendela ruang tengah. Ia terkejut saat melihat Arjun muncul begitu saja. "Maaf, saya tidak tahu Anda akan datang hari ini," ujarnya gugup sambil menunduk. Arjun hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Saya hanya ingin menitipkan buku ini untuk keponakan saya," katanya, butuh bahan bacaan tambahan. Namun, sebelum ia pergi, ia menambahkan kalimat yang membuat Nadia terdiam sejenak. "Kau suka membaca juga kan?" Nadia bingung harus menjawab apa. "Sedikit, Pak, kalau sempat," ujarnya pelan. Arjun mengangguk pelan. "Kalau begitu, nanti saya pinjamkan buku lain. Mungkin kamu akan suka." Lalu ia pergi, meninggalkan Nadia yang masih berdiri di dekat jendela, bingung dan tak percaya dengan percakapan barusan. Sejak hari itu, setiap kali Arjun berkunjung, ia menyelipkan satu buku baru di rak ruang tamu. Diam-diam, Nadia mulai membacanya saat malam tiba. Ia menyukai kisah-kisah ringan dan inspiratif. Ia tak menyangka, pria sepenting Arjun begitu memperhatikan hal kecil, seperti minat membaca seorang pembantu. Waktu terus berjalan, dan kedekatan mereka menjadi semakin terasa, meski tanpa banyak kata. Terkadang hanya sapaan singkat, senyuman, atau tatapan mata yang tak disengaja. Tapi semua itu cukup membuat hati Nadia berdebar. Ia mulai menulis di buku kecil miliknya tentang rasa bingung yang datang setiap kali melihat Arjun, tentang senyuman yang ia tunggu tanpa sadar, dan tentang ketakutan akan harapan yang tak seharusnya tumbuh. Suatu malam, hujan turun deras, listrik tiba-tiba padam, seluruh rumah gelap gulita.
Hanya suara rintik hujan yang terdengar. Nadia yang saat itu sedang menyetrika pakaian, berhenti, dan duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Tak lama, langkah kaki terdengar menuruni tangga. Dari keyohan, cahaya senter bergerak pelan. Sosok Arjun muncul di ujung lorong, basah oleh sisa hujan yang sempat mengguyurnya di luar. "Kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Nadia mengangguk gugup. "Iya, Pak. Hanya kaget saja." Arjun mendekat dan mengarahkan cahaya senter ke arah stop kontak. "Akan kuperiksa ke gardu." Tapi sebelum itu, ia menoleh dan menatap Nadia yang masih duduk di lantai. "Jangan takut, aku akan selalu pastikan kamu aman di sini." Nadia tidak menjawab, ia hanya menatap pria itu dengan mata berkaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia yang dihargai, diperhatikan, dan mungkin dicintai. Keesokan paginya, langit Mumbai tampak cerah setelah semalaman diguyur hujan. Namun hati Nadia justru terasa tak menentu. Ia masih mengingat jelas kejadian semalam saat Pak Arjun datang dengan senter di tangan, menanyakan keadaannya, dan berkata bahwa ia akan selalu memastikan Nadia aman. Kata-kata itu terus terngiang, membuat Nadia sulit tidur semalaman. Ia bingung, takut berharap terlalu jauh, tapi juga tak bisa mengabaikan perasaan hangat yang muncul di hatinya. Hari itu berjalan seperti biasa. Nadia kembali bekerja, menyapu taman, menyetrika pakaian, dan membantu menyiapkan makan malam. Tapi, pikirannya melayang. Ia bertanya-tanya, apakah semua itu hanya perhatian biasa? Atau memang ada sesuatu yang lebih dalam dari yang ia bayangkan? Menjelang malam, kejutan lain datang. Saat ia hendak membersihkan ruang makan, salah satu anak majikannya datang dan memberikan sebuah kotak kecil. "Ini titipan dari Paman Arjun," katanya polos sambil tersenyum. Nadia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah selendang berwarna biru muda, halus dan harum. Di bawahnya, terselip selembar kertas kecil bertuliskan tangan. "Untukmu, karena kamu pantas mendapatkan sesuatu yang indah. Jika kamu percaya padaku, aku ingin berbicara dari hati. Bolehkah aku melamarmu?" Dada Nadia terasa sesak membaca kata-kata itu. Ia membacanya sekali lagi, lalu sekali lagi, memastikan bahwa ia tidak salah paham. Tapi tulisan itu jelas dan nyata. Arjun seorang menteri negara, pria terpandang, dan berpengaruh menyatakan niat untuk menikahinya. Nadia terdiam lama di kamarnya malam itu. Ia tak bisa berkata apa-apa, bahkan tak sanggup menangis. Dalam hidupnya yang sederhana, tak pernah terlintas satu detik pun bahwa dirinya akan dilamar oleh pria seperti Arjun. Ia bahkan merasa takut. Takut dianggap bermimpi terlalu tinggi, takut menjadi bahan omongan, takut disalahpahami, tapi di sisi lain, ia juga merasakan getaran bahagia yang belum pernah ia alami sebelumnya. Keesokan harinya, Nadia memberanikan diri menulis balasan singkat. Ia tulis dengan hati-hati, penuh pertimbangan, dan dengan tangan yang gemetar, "Saya bukan siapa-siapa, tapi jika niat Bapak sungguh tulus, saya ingin bicara baik-baik. Saya juga ingin memahami." Bukan hanya merasa, ia menyerahkan surat itu melalui keponakan Arjun, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dunia tak memberi Nadia waktu lama untuk tenang. Dalam waktu kurang dari 2 hari, berita itu tersebar. Entah bagaimana, media mengetahui kabar bahwa seorang menteri negara India melamar pembantunya sendiri, seorang TKW asal Indonesia. Judul-judul besar terpampang di mana-mana. Skandal cinta menteri dan pembantu asal Indonesia. Menteri India tergila-gila pada pekerja asing, dan yang paling menyakitkan bagi Nadia, TKW cantik berdaya menteri demi uang. Nadia tak pernah merasa setakut itu sebelumnya. Wajahnya yang dulu hanya dikenal oleh keluarga tempat ia bekerja, kini memenuhi layar-layar televisi dan halaman media daring. Foto-foto dirinya saat sedang menyapu, sedang membawa keranjang pakaian diambil diam-diam, dan disebarkan tanpa izin. Komentar dari orang-orang yang tak mengenalnya pun mengalir deras. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang menuduh, menghakimi, dan menyudutkannya. Meski begitu, Arjun berdiri teguh. Ia muncul dalam konferensi pers yang digelar mendadak. Dengan suara tenang dan penuh keyakinan, ia berkata di depan wartawan, "Saya tidak dipengaruhi siapapun. Saya mencintainya karena dia tulus, sederhana, dan membuat saya kembali percaya bahwa cinta tidak harus selalu datang dari dunia yang sama. Saya akan menikahinya dengan izin Tuhan dan kehendak hati." Kata-kata itu menggema ke seluruh negeri. Banyak yang terdiam. Banyak pula yang mulai melihat sisi lain dari kisah ini. Arjun bukan korban, dan Nadia bukan pemikat.
Mereka hanya dua hati yang saling menemukan dalam dunia yang tak pernah mereka rencanakan. Di tengah badai media, Nadia tetap tinggal di rumah itu. Ia menolak untuk lari. Ia belajar menghadapi kenyataan bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap, dan bahwa cinta sejati sering datang dengan ujian yang tak terduga. Tapi ia percaya, selama niatnya baik dan hatinya bersih, tak ada yang perlu ia takutkan. Hari yang dinantikan pun tiba. Meski masih diiringi kontroversi, Arjun dan Nadia mantap melangkah ke pelaminan. Mereka memutuskan untuk menikah secara tertutup, jauh dari sorotan media, demi menjaga ketenangan hati. Acara dilangsungkan di sebuah istana tua di Jaipur, tempat yang tenang dan penuh sejarah. Seolah menjadi saksi cinta dua insan dari dunia yang berbeda. Pernikahan itu tidak mewah seperti pesta pejabat kebanyakan, tapi justru kesederhanaannya yang membuat semua terasa hangat. Nadia mengenakan sari merah dengan bordiran emas yang indah. Rambut panjangnya disanggul rapi, dihiasi bunga melati yang dikirim langsung dari Indonesia. Wajahnya bersinar, bukan karena riasan tebal, tapi karena senyum tulus yang tak bisa ia sembunyikan. Arjun berdiri gagah di sampingnya. Di balik jas tradisional India yang dikenakannya, tersimpan kebanggaan dan rasa syukur mendalam. Ia tak lagi memikirkan jabatan atau citra di mata publik. Baginya, hari itu adalah hari istimewa, di mana ia akhirnya menikahi perempuan yang membuatnya kembali merasakan kehidupan dengan jujur dan apa adanya. Tamu undangan hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat terpercaya. Tak ada wartawan, tak ada sorotan kamera. Namun satu momen membuat semua mata berkaca-kaca, yaitu ketika seorang wanita tua berjalan pelan menuju pelaminan. Ia adalah Ibu Nadia, datang jauh-jauh dari Jawa Tengah demi menyaksikan anak perempuannya menikah. Dengan mata berkaca dan suara gemetar, sang ibu memeluk Nadia erat. "Anakku, dulu kamu kerja demi kami, menahan lapar, menahan lelah, jauh dari rumah. Sekarang kamu membuktikan bahwa ketulusan tidak pernah sia-sia." Ibu bangga sekali. Tangis pecah di pelaminan. Arjun memegang tangan mertuanya dengan hormat dan berkata, "Terima kasih karena sudah melahirkan wanita sekuat ini." Ia lalu menunduk hormat, memperlihatkan betapa besar penghormatannya kepada keluarga Nadia. Setelah pernikahan, kehidupan mereka tidak langsung tenang. Banyak pihak masih mempertanyakan pilihan Arjun. Rekan-rekan politiknya merasa pernikahan ini bisa menjadi beban citra. Ada yang secara terang-terangan menyarankan agar Arjun membatalkan pernikahan itu untuk menjaga reputasi partai. Namun, Arjun bersikukuh, "Jika cinta membuatku terlihat lemah, maka biarlah aku disebut lemah. Karena yang kujalani bukan tentang pencitraan, tapi tentang kebenaran hati," ujarnya dalam sebuah pertemuan internal. Sikapnya itu membuat banyak orang mulai menaruh hormat. Mereka tak lagi melihat Nadia sebagai pembantu, tapi sebagai perempuan yang berhasil membuka mata seorang pemimpin. Di sisi lain, Nadia berjuang keras menyesuaikan diri. Ia belajar bahasa Hindi secara intensif. Ia juga mulai membaca banyak buku tentang budaya India, pemerintahan, hingga isu sosial. Ia ingin menjadi pasangan yang tidak hanya mendampingi, tapi juga memahami. Setiap pagi, ia duduk di taman membaca sambil mencatat kosakata baru. Arjun sering menemaninya sambil membawa teh hangat. Di antara canda dan obrolan ringan, keduanya saling menguatkan satu sama lain. "Aku tahu jalanku berat," kata Nadia suatu hari. "Tapi selama kamu ada, aku tidak takut." Arjun memegang tangannya dan tersenyum. "Kamu bukan perempuan biasa. Kamu kuat karena hatimu jernih. Dunia boleh meragukan, tapi aku tidak pernah." Dengan dukungan suaminya, Nadia mulai ikut dalam kegiatan sosial. Ia mengunjungi tempat penampungan buruh migran, mendengar cerita mereka, dan perlahan membentuk yayasan kecil bernama Cahaya dari Timur. Tujuannya sederhana, menjadi jembatan antara para pekerja Indonesia dan hak-hak mereka di India. Awalnya tak banyak yang tahu tentang kegiatan itu. Tapi ketika salah satu media lokal meliput kunjungannya ke sebuah rumah penampungan, publik kembali memperhatikan sosok Nadia kali ini dengan lebih banyak rasa hormat. Ia tidak tampil sebagai istri menteri yang duduk manis di istana, melainkan sebagai perempuan tangguh yang kembali ke akarnya untuk membantu sesama. Arjun pun tak tinggal diam. Ia mengajak Nadia hadir dalam forum-forum kecil, mengenalkannya pada tokoh penting, dan mendukung semua ide kemanusiaannya. Meski banyak yang masih menatap sinis, tak sedikit pula yang mulai melihat keduanya sebagai pasangan yang membawa harapan baru dalam dunia politik yang sering terasa kaku dan dingin. Nadia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sejauh ini.
Dulu ia hanya ingin menabung, agar adiknya bisa sekolah tapi sekerong. Ia berdiri di tengah ruang yang lebih besar, membawa suara bagi mereka yang sering dilupakan. Dan di setiap langkahnya, Nadia tak pernah lupa siapa dirinya. Ia masih menyapu taman kecil di pagi hari, masih menyiapkan teh untuk suaminya, dan masih menulis di buku kecil yang dulu ia bawa dari kampung. Bedanya, kini ia menulis bukan lagi tentang kesedihan, tapi tentang syukur dan cinta yang tak mengenal batas. Sejak kemunculannya kembali di hadapan publik sebagai istri Menteri Arjun Dev Mishra, Nadia Ayuningtyas menjadi sorotan baru di India. Wawancaranya di salah satu stasiun televisi nasional disambut jutaan penonton. Tidak hanya karena kisah cintanya yang tak biasa, tapi karena tutur katanya yang sederhana dan menyentuh. Saat pembawa acara menanyakan, apakah ia merasa tidak pantas menjadi istri seorang menteri? Nadia menjawab dengan tenang namun penuh keyakinan. Saya tidak pernah bermimpi menjadi istri pejabat. Saya hanya ingin hidup layak dan bisa membahagiakan keluarga, tapi hidup membawa saya ke jalan yang berbeda. Saya percaya, setiap orang berhak dicintai dan dihargai, tidak peduli dari mana mereka berasal. Jawaban itu menjadi viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang tadinya meragukan, Nadia mulai berbalik arah, bahkan menjadikannya panutan. Ia dianggap sebagai sosok inspiratif seorang perempuan yang tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga kuat dalam prinsip dan lembut dalam tutur kata. Tak lama setelah itu, Nadia diundang menjadi pembicara dalam forum internasional tentang pemberdayaan perempuan dan buruh migran. Di sana, ia berdiri anggun di atas panggung, mengenakan batik khas Indonesia yang ia kombinasikan dengan perhiasan tradisional India. Ia berbicara dengan bahasa campuran Inggris, Hindi, dan sesekali bahasa Indonesia. Menceritakan kisahnya dari titik terendah hingga kini, bisa berdiri dengan kepala tegak. Dulu saya dipanggil pembantu. Dan itu bukan hinaan bagi saya, karena dari pekerjaan itulah saya belajar tentang kerja keras, kesabaran, dan harga diri. Saya ingin setiap perempuan tahu bahwa pekerjaan tidak pernah menentukan nilai kita. Yang menentukan adalah hati kita dalam menjalaninya. Tepuk tangan panjang menggema. Bahkan beberapa peserta dari negara lain datang menghampirinya setelah acara, mengucapkan terima kasih karena telah memberikan harapan dan semangat baru. Nadia tidak berhenti di situ. Bersama suaminya, ia memperluas kegiatan Yayasan Cahaya. Dari Timur, ia membuka program pelatihan keterampilan untuk para pekerja migran, membangun tempat singgah yang nyaman, dan menyediakan konseling gratis bagi perempuan yang mengalami tekanan atau diskriminasi. Ia ingin apa yang dulu sulit ia dapatkan, kini bisa dirasakan oleh mereka yang senasib dengannya. Sementara itu, Arjun mendukung penuh semua kegiatan istrinya. Ia bahkan mengusulkan agar program kerja kementerian yang ia pimpin bisa bersinergi dengan gerakan sosial Nadia. Saya tidak hanya mendampingi istri saya sebagai suami, saya juga belajar darinya bagaimana menjadi manusia yang lebih peka dan peduli, ujar Arjun dalam salah satu pidatonya. Kisah mereka pun akhirnya diangkat menjadi sebuah film dokumenter berjudul Dari Tanah Jawa ke Jantung India. Film itu menampilkan perjuangan Nadia sebagai TKW, proses ia menghadapi tekanan publik, hingga saat ia akhirnya berdiri tegak sebagai simbol keberanian dan cinta lintas bangsa. Film itu diputar di berbagai festival film internasional dan menuai banyak pujian. Di Indonesia sendiri, Nadia menjadi ikon baru. Ia diundang ke Istana Negara, diberi penghargaan oleh Presiden sebagai warga negara yang mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Dalam acara tersebut, Nadia tampil sederhana, mengenakan kebaya putih dan kain batik, dengan rambut panjangnya yang kini menjadi ciri khasnya. Namun, meski kini telah menjadi sosok publik, Nadia tak pernah melupakan siapa dirinya. Ia masih rutin menelepon ibunya di kampung, memastikan adiknya yang dulu hampir putus sekolah, kini bisa kuliah. Ia masih menyimpan buku kecil tempat ia menulis impian dan doa yang kini hampir seluruhnya telah tercapai. Setiap malam, sebelum tidur, Nadia duduk di balkon rumahnya yang menghadap ke taman. Di sampingnya, Arjun duduk sambil meminum teh hangat. Mereka tidak banyak bicara, hanya menikmati udara malam dan kebersamaan yang tenang. Kalau waktu bisa diputar kembali, kata Arjun suatu malam, aku ingin bertemu kamu lebih cepat. Nadia tersenyum, menggenggam tangannya. Kalau waktu bisa diputar, aku tidak akan ubah satupun, karena semua langkahku yang dulu membawaku ke kamu. Dan dari seorang TKW yang pernah dianggap sebelah mata, Nadia Ayuningtyas kini berdiri sebagai istri seorang menteri, pejuang hak perempuan,
dan simbol bahwa cinta, kerja keras, dan ketulusan selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel 21 Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.